kita mungkin bukan orang yang begitu memahami gitu ya dalam mengenai bagaimana engineering, bagaimana macam-macam ya terkait konstruksi. Tapi paling tidak kita bisa memberikan guidance kepada klien. Begini, ini itu menjadi salah satu dari berbagai macam hal yang ada keseruannya dunia konstruksi menurut saya. Dari sisi pemberian jasa konstruksi lah, misalnya, dispute ini lebih banyak diselesaikan seperti apa? Tadi kita udah mention juga lebih banyak dilakukan di badan arbitrase. Apa reasoning dari kenapa kita harus arbitrase instead of ke pengadilan? Ya, klausul force majeure, extension of time, variation, lalu bagaimana jika terjadi delay, scope of work, itu tuh penting. Itu makanya bagi seorang lawyer yang itu terlibat di dalam satu project construction, termasuk dispute, itu sangat penting untuk memahami semuanya itu. Apa yang perlu diperhatikan baik dari sisi pemberi jasa konstruksi maupun dari sisi, misalnya dari sisi owner atau penerima jasa konstruksi terkait dengan perjanjian yang dibuat para pihak agar mitigasi risiko-risiko yang tidak diinginkan dalam proyek. Ini pengalaman saya, ada beberapa yang saya tanganin itu sengketa konstruksi, ada yang di BANI, ada yang di ICC gitu ya, ada yang di SIAK gitu ya, dan ada arbitrase lainnya. Jadi itu yang menyebabkan pilihannya juga banyak, dan dua hal sensitif yang tadi saya sampaikan itu makanya mungkin saya melihat banyak yang memilih ke arbitrase. Halo teman-teman, kali ini kita ketemu lagi di podcast The Reason Trace. Kali ini saya sangat senang dan terhormat bisa datang ke kantor senior saya, saya juga Ivor Pasaribu, managing partner di Ignos Law di Jakarta, dan kita akan sedikit banyak diskusi terkait dengan keahlian beliau di bidang hukum konstruksi dan yang lainnya juga. Halo, Lae. Halo, selamat pagi. Pagi, Lae. Aku manggilnya Lae karena kalau di Batak saya manggil Bang kurang pas. Kalau saya manggil yang lain-lain kurang pas, jadi harus Lae karena kebetulan Lae Ivor ini mamahnya Boru Sianturi. Saya Sianturi, jadi betul. Harus Lae gitu. Siap. Lae, terima kasih banyak waktunya sekali lagi untuk podcast. Pertama, saya mau explore terkait dengan keinginan Lae pertama atau tujuan Lae pertama akhirnya memilih sekolah hukum ya. Di Atmajaya, kemudian berakhir sampai sekarang ini praktik sebagai corporate lawyer dan litigasi juga sebenarnya, tapi kemudian memilih profesi lawyer. Silakan. Terima kasih nih, menarik nih judulnya Reason Trace ya. We are tracing the reason. Yes. Jadi berkaitan dengan kenapa memilih sekolah hukum tuh karena memang awalnya tuh ketika waktu itu SMP saya udah mulai ngelihat bahwasanya memang saya senang baca. Waktu itu ada beberapa bahan bacaan itu saya baca, itu pun gara-gara penasaran. Saya banyak waktu itu mendengar mengenai Karl Marx gitu ya, saya coba baca. Baru habis itu SMP baca Karl Marx dulu? Iya, betul. Karena memang itu tapi bukunya agak sensitif ya, apalagi pada zaman dulu ya. Jadi entah kenapa saya mendapatkan buku itu, saya dapat, lalu setelah itu saya baca. Nah, walaupun pada saat itu saya nggak begitu paham nih apa sih yang diomongin gitu ya. Nah, tapi akhirnya saya coba untuk menyelesaikannya. Lalu setelah itu saya melihat, karena waktu itu kebetulan saya orang tua saya kerja di Chevron. Kerja di Chevron, jadi kita punya library ya. Maksudnya Chevron itu menyediakan library yang banyak bahan bacaannya. Jadi biasanya sembari menunggu dijemput oleh orang tua atau misalnya nongkrong bareng sama teman-teman termasuk sama kakak saya. Adik, waktu itu akhirnya kita suka seringnya datangi library. Nah, pada saat itu memang semuanya kan lagi digandrungi, semua menggandrungi namanya komik.
Iya. Nah, cuma saya agak awalnya saya membaca sekali 2 kali gitu ya, saya ikutin Dragon Ball apa. Lama-lama tuh saya pindah ke section yang berbeda tuh bacaannya. Awalnya novel gitu ya, novel. Cuma saya nggak begitu senang novel, tapi saya akhirnya cari buku-buku yang lain. Nah, dari itu muncul tuh ketika di sekolah, kebetulan karena orang tua saya kerjanya di Chevron, balik lagi kan ada sekolahnya. Namanya Cendana, jadi shout out nih tuh alumni Cendana nih. Jadi di sana tuh suka tuh dibikin kayak presentasi dan ada kelompok-kelompok yang mendebatkan, yang berdebat gitu ya. Nah, di situ saya mulai tuh kelihatan suka berdebat seperti itu ya. Cuma kayaknya bukan karena perdebatannya, cuma karena akhirnya logika kan ya, kita bermain logika. Nah, ketika SMA itu dilakukan ada semacam tes gitu ya, diberikan oleh sekolah. Nah, sayangnya waktu itu kenapa saya bilang sayangnya? Karena cita-cita saya sebenarnya mau jadi musisi. Nah, ternyata di situ kok kelihatan kok minat bakatnya itu adalah di hukum. Nah, dan memang akhirnya saya melihat karena kalau tidak salah di masa itu cukup banyak berseliweran, ada banyak pemuka-pemuka advokat gitu di Indonesia, ada beberapa, nggak seperti sekarang kan terlihat semua ya. Kalau pada saat itu kelihatan tuh Bang Adnan Buyung gitu ya. Zaman itu ya. Iya, saya tuh ngelihat, ini siapa nih Pak Juan Felix Tampu Bolon gitu ya. Baru dengan beberapa advokat-advokat lainnya, saya melihat sepertinya ini pekerjaan yang cukup menantang gitu ya. Apalagi ketika saat itu melihat mereka sering tampil di TV gitu ya. Itu kayaknya saya akhirnya terpicu bahwa saya dari hasil tes saya kayaknya ini memang bisa saya coba lah akhirnya. Nah, saya tetap minta ke orang tua sebenarnya mau jadi musisi, mau sekolah. Sekolah musik. Iya, sekolah musik. Cuma orang tua berpendapat lain gitu ya, dan saya ngelihat balik lagi reasonnya itu masuk ke saya, akhirnya ya udah saya cobalah untuk ambil sekolah hukum. Nah, sekolah hukum sebenarnya kenapa saya nggak langsung memilih Atmajaya, ada beberapa universitas yang saya pilih sebenarnya. Ada beberapa universitas, dan pada saat itu memang keinginan saya adalah pastinya ya kuliah hukum aja gitu ya. Jadi nggak ada pilihan yang lain. Saya coba negeri dan berbarengan memang, jadi ceritanya sebelum itu udah ada tes dulu. Udah ada tes yang diberikan kepada, saya nggak tahu sekarang ya, kalau zaman dulu tuh saya udah datang Jakarta sebelum saya lulus. Jadi tes gitu ya. Tes saya iseng aja coba waktu itu karena kakak saya kuliah di Atmajaya Psikologi. Nah, pada saat itu saya lulus tes. Cuma saya belum ya udah saya pikir ini sebagai pegangan dulu deh. Saya pikir begitu. Dan ketika saya coba ambil negeri gitu ya, saya ada mengambil beberapa ya. Ternyata tidak dapat, akhirnya saya lihat, saya dikasih penjelasan. Jadi saya tetap lagi nih ngotot mau coba yang ini itu gitu ya. Cuma kayak saya waktu, gara-gara kalau misalnya daripada hilang waktu, mendingan saya kuliah di Atmajaya. Akhirnya saya memilih untuk kuliah di Atmajaya pada saat itu, karena pada saat itu disampaikan bahwasannya Atmajaya ini kan universitas Katolik gitu ya. Katolik, lalu di dalamnya itu bukan hanya Katolik saja, karena saya Protestan gitu ya. Cuma mereka cukup inklusif, dan saya memang melihat cukup inklusif di dalamnya. Akhirnya ya sudah saya tetapkan saya kuliahlah ke Atmajaya. Nah, pertanyaannya kenapa mungkin itu kan setelah sekolah hukum. Nah, kenapa mau jadi pengacara ya? Atau menjadi seorang advokat. Jadi balik lagi mungkin jalan ceritanya seperti yang tadi saya bilang. Jadi memang saya sudah menetapkan bahwasannya saya kemungkinan besar saya akan menjadi seorang advokat pada saat itu. Nah, jadi memang awalnya saya masih tetap tuh ketika kuliah masih tetap pengen jadi musisi gitu ya. Jadi saya masih ngeband kesana kesini. Nah, juga termasuk saya ikut beberapa rekaman gitu ya.
Nah, Main alat musik apa? semuanya. Oh, semua? Semua. Bisa main drum, bisa main gitar, bisa main bass, bisa main piano. Kalau ada teman-teman yang paham nih, ada Ableton namanya tuh ya. Kayak pad kayak itu, saya main pad juga. Entah kenapa kalau untuk musik tuh saya bisa tuh belajar. Dan itu semua saya pelajari otodidak. Gitu ya. Karena kan nggak diizinkan nih sama orang tua untuk ini. Ngapain jadi musisi gitu ya ibaratnya. Cuma saya tetap sampai sekarang tuh kalau di rumah tuh ada studio mini di rumah. Studio kecil untuk rekaman pun bisa gitu ya. Cuma walaupun tidak terpakai gitu ya. Jadi yang penting ada. Jadi kalau mau iseng-iseng main drum, mau iseng apa itu masih ada. Nah, setelah itu memang sebelum saya lulus, saya itu ambil magang. Jadi saya kerja di kantor orang gitu ya. Itu sebelum lulus. Sebelum lulus berarti semester berapa? Itu semester akhir pada saat skripsi, saya lupa. Jadi saat skripsi sambil? Iya, sambil tuh saya. Jadi saya kerja di satu kantor kecil di Tebet gitu ya. Nah di sana saya coba belajar, itu datang tuh ke pengadilan. Saya pergi ke pengadilan, saya dampingin karena memang saya belum punya kartu advokat dan pada saat itu saya magang gitu ya. Jadi saya dampingi mantan bos saya, sidang ke sana, sidang ke sini. Lalu ada misalnya waktu itu ada kasus-kasus yang harus kita datangin, misalnya penyerobotan tanah, kita datang ke lokasi tanahnya gitu ya. Ya namanya masih cari ini ya, masih mencari pembelajaran. Nah sempat masih terpikir tuh untuk saya tuh, saya sambil main musik ya, masih sempat. Tapi akhirnya saya tetapkan pada saat itu bahwasanya saya harus menjadi, betul-betul saya tinggalkan semuanya, saya menjadi seorang lawyer. Gara-gara memang akhirnya saya lulus, saya kerja itu di satu law firm, namanya Lex & Co. Dulu dengan Eddie Lex, managing partnernya. Jadi saya melihat begini nih, kalau ini anak musik nih biasanya tahu tuh. Jadi kalau kita membuat musik itu, apalagi yang home production seperti itu, kan kayak semacam ada bar-barnya tuh. Ada bar, kita menyusun, kita rekam ini, kita susun gitu ya. Ini kita susun bagaimana caranya agar membuat itu semua menjadi musik yang bagus gitu ya. Baru habis itu apakah ini kita cari, biasanya kalau orang pakai Reason, karena saya dulu pakai Reason namanya softwarenya. Jadi atau itu kita susun-susun tuh. Sibelius atau ada macam-macam, ada Nuendo, ada Reason, ada Ableton, ada banyak tuh. Jadi itu kita susun-susun kan ya. Waktu itu ketika saya kerja pertama kali, saya disuruh untuk ngedraft gitu ya. Ngedraft satu dokumen litigasi gitu. Saya ngelihat kan kita perlu riset kan ya. Dia riset, dari hasil riset itu kita lihat faktanya bagaimana, lalu bagaimana ini argumentasi kita, menyusun argumentasi itu hampir sama. Kalau bagi saya, walaupun ini dunia yang berbeda, itu hampir sama dengan menyusun musik sebenarnya. Jadi bagi saya itu seni. Dan saya akhirnya jatuh cinta di situ gitu ya. Makanya sama sebenarnya. Kalau di musisi pasti tahu kan mereka salah satunya kan mencintai, kalau kita ya lawyer ya, kita mencintai kompleksitas kan ya. We need to love the complexity gitu ya. Nah, akhirnya, tapi itu bagaimanapun, bagi saya anggap sebagai seni. Ngedraft, membuat cross examination pun saya anggap sebagai seni. Ketika kita menyusun satu dokumen litigasi, dokumen agreement gitu ya, itu sebenarnya kan seni juga saya lihat. Jadi kita nyusun bagaimana membuatnya menjadi satu argumentasi yang baik, dari kita bangun, akhirnya menjadi satu argumentasi besarnya seperti apa gitu ya di litigasi misalnya. Nah itu akhirnya dari situ saya mulai mencintai, saya suka nih bidang ini, dan saya akhirnya tekunin terus dari tahun berapa itu ya, dari tahun 2009 sampai sekarang saya tekunin pekerjaan saya dan saya sudah memantapkan diri untuk menjadi seorang lawyer begitu. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Ini menariknya karena, tapi sampai sekarang masih berpikir masih mau siapa tahu pensiun langsung jadi musisi? Enggak sih. Kalau sekarang kayaknya udah banyak ketinggalan. Kayak karena begini, karena di musik itu tuh
cukup banyak, developmentnya tuh cukup sangat signifikan gitu ya. Jadi saya kerasa tuh sekarang kayak saya terakhir tuh saya beli, namanya ada tuh M Audio. Saya beli 1 keyboard gitu untuk MIDI controller di rumah. Ini balik lagi nih, ini bahasa-bahasa anak musik gitu. Saya beli controller di rumah, baru setelah itu ada softwarenya juga gitu ya. Itu cukup, saya bingung tuh. Waduh, ini gimana nih? Ini membuat satu suara seperti ini itu saya udah cukup banyak ketinggalan. Jadi saya rasa untuk balik ke dunia musisi lagi udah deh, enggak deh. Cukup. Yang menarik juga tadi dari yang Lai sebutkan adalah soal kebiasaan membaca yang akhirnya terbentuk karena ada di library yang ada di tempat kerja Papa. Nah itu coba bisa Lai ceritakan terkait dengan gimana membangun budaya membaca di Laya dan keluarga misalnya, dan kemudian menurut Laya kenapa membaca itu menjadi sangat penting untuk seorang lawyer atau yang bisa dilatih sekarang oleh mahasiswa hukum gitu. Oke. Sebenarnya kan bagi saya membaca itu butuh ketekunan tersendiri gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya kita nggak membiasakan diri membaca gitu ya, bisa jadi tuh baca 1-2 halaman tidur gitu ya. Betul kan ya? Iya. Jadi itu memang harus dibiasakan. Nah dulu memang kebetulan orang tua saya, ayah saya tuh sangat punya hobi main catur gitu ya. Dia punya hobi keras dan mengajarkan anak-anaknya termasuk saya untuk bermain catur. Nah kita tuh disodorkan sama buku-buku catur tuh dulu. Nah, jadi sampai sekarang akhirnya bukunya tuh saya bawa ke rumah saya masukin ke library rumah saya. Nah, bagaimana caranya untuk membiasakan diri untuk membaca itu dengan memaksa diri gitu bagi saya. Dan tentunya misalnya saya sempat tuh membaca novel tuh John Grisham kalau tahu tuh. Itu dulu saya punya kayaknya koleksinya. Saya hampir lengkap, cuma yang sekarang saya nggak ngikutin lagi. Mulai dari The Firm dan macam-macam ya. Nah, mungkin bisa dimulai dengan coba dengan yang ringan-ringan dulu gitu ya. Misalnya kalau dulu saya mencoba untuk memahami bagaimana, tentunya kalau kita membaca buku yang akademis gitu, yang berisi teori-teori, kalau langsung seperti itu nggak ada masalah. Tapi kita harus paksakan diri kita gitu ya. Bagi saya ya. Karena saya tahu kemampuan saya seperti apa. Jadi saya melihat bahwasanya kalau bagi saya dulu, saya membiasakan diri untuk membaca buku-buku yang tentunya itu bukan berkaitan dengan fiksi gitu ya. Nah, saya baca dulu buku-buku yang seperti tadi kayak teori berbagai macam gitu ya. Yang ada di library, saya coba menarik. Jadi ada salah satu bukunya itu sebenarnya itu buku fiksi gitu ya. Memang itu buku saya ingat ada di ruangan kerja orang tua saya. Judulnya Lean Lands gitu ya. Itu buku menceritakan, ini buku udah zaman dulu banget. Itu saya ingat tuh saya SMA kelas 1 saya coba untuk membaca. Jadi itu bercerita tentang betapa keringnya, betapa dia menceritakan betapa susahnya kehidupan di masyarakat di satu kota gitu ya, dan bagaimana mereka untuk survive gitu ya. Nah awalnya saya mikir saya baca tuh baru 1/4 langsung saya tamatkan gitu ya. Cuma saya mikir kenapa nggak saya habiskan gitu ya. Walaupun saya nongkrong itu, saya tetap waktu SMA saya sering nongkrong kemana-mana. Saya ngeband, saya ikut ngeband, saya nongkrong seperti itu ya. Cuma waktu itu saya nganggap itu tantangan. Maka saya harus bisa melawan diri saya untuk menghabiskannya. Nah mulai dari itu sebenarnya. Jadi apalagi kalau misalnya di dunia praktisi, kita di dunia praktek lawyer, itu nggak akan mungkin kita tanpa membaca. Karena kita perlu melakukan riset. Riset pun ada seninya. Nah itu yang menurut saya tuh menariknya tentang dunia lawyering ini gitu ya. Karena semua yang kita lakukan itu sebenarnya ada seninya gitu ya. Seni bagaimana membaca cepat gitu ya. Seni bagaimana bisa melakukan riset yang efektif gitu ya.
Nah, makanya kebanyakan di 5 tahun pertama karir saya habiskan untuk mencoba untuk berdamai dengan keadaan yang saya punya dan mencoba untuk menerobos dinding yang saya anggap bisa menjadi hambatan saya ketika menjadi lawyer, yaitu riset, membaca, lain hal dengan menulis. Lawyer harus pintar menulis. Karena apa? Coba kita lihat di HIR. Semuanya itu sebenarnya kalau misalnya kita untuk beracara di HIR, itu kan sebenarnya yang dikehendaki oleh dalam hukum acara kita adalah berbentuk tulisan gitu ya. Artinya ketika seorang menjadi lawyer itu memang dipaksa Anda harus bagus dalam menulis gitu ya. Nah, ketika orang menulis dia apalagi lawyer, ketika Anda mau bagus dalam menulis, Anda harus pintar membaca, harus punya semua bacaan yang baik gitu ya. Agar bisa menuangkannya itu ke dalam satu tulisan yang baik gitu sih kurang lebih. Ini selalu saya tanyakan lah karena gini, saya tuh nemukan banyak semacam fenomena gitu. Kalau kita sekarang ini kan di dunia media sosial, semua orang pinter ngomong, seolah-olah mau ngomong. Nggak tahu ada berisi apa nggak berisi, ya itu urusan belakangan. Kira-kira lawyer juga ternyata banyak yang begitu. Lawyer ini ada satu isu semua seperti mau ngomong. Padahal mungkin bukan bidangnya atau segala macam. Kalau ngomong sih gampang. Nah, yang susah ini kan yang tadi seperti Lai bilang, meriset tentang kasusnya ini seperti apa. Berarti kan harus membaca. Kemudian juga menuliskan dulu sebelum ngomong, sehingga ngomongnya juga nggak berantakan. Kita bisa lihat orang kan dari logika berbicaranya. Iya, betul. Gimana Lai melihat ini, kondisi fenomena seperti ini, dan kalau misalnya berhadapan dengan junior lah, misalnya Lai sekarang punya associate dan seterusnya, gimana menyampaikan bahwa sebenarnya tugas lawyer itu ya membaca, menulis, riset, memahami, baru berargumentasi, bukan ngomong dulu baru setelahnya. Kira-kira gimana lah melihat? Iya, jadi bagi saya sih, bagi mereka yang ingin menganggap bahwasannya kalau bagi lawyer tuh harus pintar ngomong, saya ada benarnya, ada iya, ada enggaknya juga sebenarnya. Cuma dibalik semua itu sebenarnya yang harus dilengkapi adalah yang paling pasti mereka harus setiap lawyer kan itu yang saya tanamkan ya di law firm saya. Begitu juga di law firm dulu tempat saya menjadi partner gitu ya. Memang kita dididik untuk pintar menulis gitu ya. Dan kita sebagai orang lawyer itu bisa menilai orang lain, kapasitas orang lain itu memang melalui tulisannya memang. Kita akan melihat misalnya simple aja, kita bisa ngelihat misalnya contohnya ketika orang berargumentasi kan kita bisa melihat premisnya. Oke, Anda punya konklusi seperti ini. Bagaimana premis Anda untuk membangun argumentasi seperti itu? Jika premisnya mudah dipatahkan, maka konklusinya yang dibangunnya hancur semuanya, berantakan. Nah, mungkin bagi saya agak sulit untuk mengubah orang lain gitu ya. Tapi yang paling pasti adalah itu yang selalu saya tanamkan di kantor tempat saya bekerja gitu ya. Memang bagi lawyer Anda harus punya kemampuan yang baik dalam melakukan riset, punya kemampuan yang baik dalam membaca tentunya karena dia melakukan riset kan ya. Dan punya kemampuan yang baik dalam menuangkannya ke dalam tulisan gitu ya. Ketika dia menjadi seorang pembicara yang bagus, ketika itu semua lengkap dan dia menjadi seorang pembicara, maka dia akan menjadi pembicara yang bagus. Itu pun satu hal yang harus dilatih lagi. Karena belum tentu orang menulis itu pintar juga dalam public speaking gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun memang di dalam profesi kita itu profesi lawyer itu dituntut untuk sempurna gitu ya. Kita dituntut untuk menjadi seorang yang sempurna di kehidupan yang tidak sempurna gitu. Bahkan klien-klien yang kita hadapin itu belum tentunya case-nya itu semuanya mulus gitu ya. Jadi makanya apalagi gitu ya, agak jarang saya lihat bahwa saya case di mana klien tuh semuanya benar, klien semua benar. Karena ada partial default itu dari kliennya kita juga gitu ya.
Jadi karena itu makanya bagi kita seorang lawyer itu dituntut untuk menjadi pribadi yang sempurna gitu ya. Nah, untuk menjadi pribadi yang sempurna, semua skill set dari seorang lawyer kita harus punyai gitu ya. Itu sih kurang lebih. Ya. Kita nanti saya mau bertanya terkait dengan hal-hal lain, misalnya Lai juga nanti menjadi ketua alumni sekarang, tapi saya mau diskusikan dulu terkait dengan sektor jasa konstruksi yang beberapa tahun terakhir, khususnya di masa Presiden Joko Widodo misalnya, kan banyak proyek-proyek strategis nasional pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur, konstruksi infrastruktur. Itu di satu sisi, tapi di sisi lain kita tahu bahwa sektor jasa konstruksi yang melibatkan private company juga sudah cukup lama dan cukup banyak di Indonesia. Kalau Lai lihat dulu, kalau kita reflect ke beberapa tahun terakhir, khususnya dari Presiden Joko Widodo yang gencar sekali membangun infrastruktur, gimana sektor jasa konstruksi kita ini sekarang berkembang, dan sekarang ini kemungkinan Presiden Prabowo agak mengurangi konstruksi infrastruktur, tetapi tetap juga ada proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Kalau Lai lihat secara umum, gimana Lai melihat sektor ini yang ada di Indonesia dikaitkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi secara umum? Oke. Secara umum memang kalau kita lihat, kalau kita berbicara mengenai infrastruktur, tentunya pembangunan infrastruktur tentunya itu akan berkaitan dengan program pemerintah. Ya. Makanya kelihatan di eranya Pak Jokowi dulu memang cukup masif kan ya. Betul. Kalau sekarang memang kelihatan tuh agak menurun, tapi bukan berarti karena memang saya melihat sisi positifnya ya. Karena memang target lebih besar di program yang lain gitu ya. Cuma berkaitan dengan proyek-proyek gitu ya, proyek pembangunan, saya anggap bukan infrastruktur aja lah. Yeah. Karena infrastruktur kan satu hal dari jasa konstruksi gitu ya. Saya melihat memang secara umum Undang-Undang Jasa Konstruksi kita kan, kalau kita berkaca dulu nih ya, misalnya kita melihat dulu sebelum adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi, ketika kita awal merdeka itu kan semuanya diatur dalam KUH Perdata gitu ya. Yeah. Sedangkan KUH Perdata kita sudah tidak bisa lagi untuk beradaptasi dengan apa yang terjadi. Makanya akhirnya mulailah ada Undang-Undang Jasa Konstruksi mulainya 99, lalu 2017, lalu ada peraturan pelaksanaannya. Memang kalau saya lihat cukup sekarang Undang-Undang Jasa Konstruksi sekarang itu dia menghendaki bahwasanya semuanya itu berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi itu diatur di dalam satu perjanjian jasa konstruksi gitu ya. Nah, karena memang kalau di dalam pelaksanaannya, kalau semuanya diregulasi oleh satu undang-undang kayak sulit gitu ya. Makanya dan terlebih dari itu memang di luar sana itu di dalam praktiknya itu kan udah cukup banyak tuh pedoman mengenai bagaimana konstruksi itu sendiri. Jadi misalnya ada FIDIK. Itu cukup banyak di Indonesia digunakan. Dan ada beberapa memang yang mengadaptasi pola dari FIDIK itu sendiri misalnya. Kalau dulu sebelum Undang-Undang Jasa Konstruksi yang ada sekarang di amandemen, itu memang ada pidana-pidananya. Tapi sekarang lebih ditekankan kepada satu sanksi administratif. Lalu yang kedua, dia lebih memang menekankan kepada perjanjian antara para pihak. Bagaimana dispute-nya itu diatur oleh para pihak. Memang dia punya pakam-pakam sendiri, tapi di balik itu ada fleksibilitas yang diberikan kepada pelaku usaha. Tadi Lai agak mention terkait dengan scope dari jasa konstruksi yang kita atur di undang-undang. Bukan hanya infrastruktur. Kalau Lai bisa elaborate sedikit, apa saja scope-nya dari jasa konstruksi yang sebenarnya banyak berkaitan dengan yang nanti kita kaitkan dengan misalnya sengketa dan seterusnya di bidang hukum. Iya. Jadi itu sebenarnya gini, kalau kita nggak usah ke scope seperti itu. Iya.
Sebenarnya kan di dalam satu konstruksi itu kita kan banyak melihat, misal begini ya, ini yang banyak orang melihat kurang begitu paham. Yeah. Sebenarnya di dalam satu konstruksi itu misalnya kita ngelihat bangunan, gedung gitu ya. Untuk membuat satu gedung itu banyak yang dibutuhkan misalnya. Pertama dari strukturnya, ya, arsitektur, struktur, mechanical, electrical, baru habis itu dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana pekerjaan itu kan sebenarnya semuanya bagian dari jasa konstruksi gitu ya. Nah, yang terlibat di dalam, kenapa ini penting? Yang terlibat dalam satu konstruksi itu bukan hanya satu orang, bukan hanya antara kontraktor baru dengan si penerima jasa, which is itu owner gitu ya. Itu bukan hanya mereka berdua, ada doang. Itu ada banyak. Di dalamnya itu di dalam satu proyek itu biasanya, apalagi proyek yang besar ya, ada kontraktor. Kontraktornya apa dulu? Kontraktornya ada yang khusus dia untuk struktur, ada untuk mechanical, baru ada yang untuk electrical. Nah itu berbeda-beda semuanya. Belum lagi desainnya. Bagaimana desainnya mendesain satu bangunan ini gitu ya. Baru ada lagi yang namanya dari pihaknya owner biasanya. Karena owner kan kebanyakan dia nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. Untuk mensupervisinya ada namanya manajemen konstruksi, MK kita sebut. Dari MK baru setelah itu ada vendor gitu ya. Ada vendor apa? Vendor untuk bahan baku, untuk bahan bangunan, untuk lampu dan macam-macam. Jadi itu sebenarnya itu menjadi satu siklus usaha yang besar tuh di dalamnya. Jadi bayangkan, makanya ini ketika satu project itu terhenti gitu ya, itu impact-nya akan sangat besar dirasa karena ada banyak orang yang terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi memang kalau dari jasa konstruksi itu macam-macam, cara mendesainnya juga berbeda gitu ya. Jadi kalau ada yang namanya BOT misalnya, build, operate, transfer. Ada yang, tapi itu sebenarnya jadi perjanjian itu beberapa jenis, bukan hanya perjanjian, hanya satu perjanjian. Itu skemanya pun ada macam-macam. Ada yang namanya turnkey, ada yang turnkey EPC gitu ya. Ada yang namanya BOT gitu ya, build, operate, transfer. Ada yang yang hanya membangun aja, ada yang jasa konstruksi yang membangun aja, cukup membangun. Ada yang dia itu design build gitu. Jadi si penerima, si kontraktornya dia yang termasuk untuk mendesain gitu ya. Dia yang termasuk untuk membangun gitu. Nah, itu semuanya ada macam-macam. Sedangkan untuk apa saja yang masuk lingkup konstruksi ada macam-macam. Bangunan, gedung gitu ya, hotel gitu ya. Baru setelah infrastruktur gitu ya, kayak jalanan gitu ya, flyover, semuanya tuh ada macam-macam sebenarnya. Pabrik. Gitu. Tadi Layu menceritakan sekompleks itu. Jadi dalam satu pemberian jasa konstruksi atau project itu kan sekompleks itu. Berarti kan yang cukup amat penting adalah mitigasi resiko khususnya dari sisi pemberi jasa konstruksi. Betul. Nah, juga sebenarnya dari sisi yang lain penerima jasa konstruksi juga harus aman kan. Betul. Artinya kan berarti, dan Layu tadi sampaikan juga mention baru di undang-undang dengan perkembangan undang-undang jasa konstruksi yang sekarang, perjanjian menjadi amat penting untuk mitigasi risiko. Layak bisa elaborate terkait dengan anatomi atau bukan anatomi ya, isi kontrak lah, atau bentuk kontrak, bentuk perjanjian, meskipun tadi banyak juga jenis perjanjian juga banyak, dan bisa tebel-tebel juga. Secara umum, apa yang perlu diperhatikan baik dari sisi pemberi jasa konstruksi maupun dari sisi, misalnya dari sisi owner atau penerima jasa konstruksi terkait dengan perjanjian yang dibuat para pihak agar mitigasi risiko-risiko yang tidak diinginkan dalam proyek itu. Iya. Jadi sebenarnya ada, kalau berbicara mengenai construction agreement gitu ya, ini kan ada beberapa jenis gitu ya. Ada yang tadi saya sampaikan, ada yang gayanya turnkey, ada design build, itu kan semua berbeda-beda. Tapi yang paling pasti memang dari sisi praktisi, dan ini bisa kelihatan tuh sebenarnya di gayanya FIDIC karena ada bukunya, ada yang buku merah, red book, gitu, yellow book, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita dari awal, ini para praktisi konstruksi sebenarnya dari awal sudah tahu kemungkinan besar akan terjadi dispute.
Kita tahu. Jadi itu perjanjian-perjanjian memang didesain seperti itu. Jadi yang namanya misalnya contohnya FIDIC, prinsipnya resiko pasti ada, tapi tanggung jawab terhadap resiko itu kepada siapa, itu memang sudah didesain. Jadi pihak yang paling, jadi makanya kita punya prinsip, pihak yang pengelola resiko, yang bisa mengendalikan resiko ialah pihak yang bertanggung jawab terhadap resiko tersebut, gitu ya. Jadi contoh seperti ini. Contoh saya kasih variasi misalnya. Ada bahasanya istilah ada macam-macam nih. Ada yang namanya variation gitu ya. Variation itu termasuk tuh perubahan-perubahan desain. Ada apa kalau misalnya pekerjaan bahasanya itu pekerjaan tambah gitu ya. Nah, itu kita udah tahu bahwasanya dari awal kemungkinan adanya variasi itu sangat besar gitu ya. Apalagi kalau misalnya dalam proyek-proyek pembangunan yang skala besar gitu, pasti ada variasi. Apakah pekerjaan tambah itu gara-gara terjadi perubahan desain, atau ternyata setelah tempatnya itu dibangun, ternyata ada yang perlu disesuaikan, itu bisa terjadi gitu ya. Nah, makanya sebenarnya klausul misalnya itu dalam beberapa hal, klausul terkait variasi itu penting. Contohnya, klausul ada beberapa tuh istilahnya extension of time. Perpanjangan waktu itu penting. Kenapa? Misalnya contoh begini, kalau misalnya proyeknya itu memang kita yang membuat desainnya itu adalah si kontraktornya sendiri, si penyedia jasanya sendiri, penyedia jasa yang desain dan build, maka kalau misalnya terjadi ada hal misalnya terkait dengan perubahan desain, bukan karena kesalahan dia, misalnya variasi, maka yang tanggung jawab itu adalah dia. Contohnya seperti itu. Logikanya seperti itu kan ya. Atau contoh lagi misalnya. Kalau misalnya terjadi perubahan ternyata setelah dibangun maka terdapat hal-hal yang harus disesuaikan gitu ya. Kalau itu bukan karena kesalahan owner, maka si penyedia jasa yang harus untuk bertanggung jawab terhadap adanya penambahan biaya tersebut. Makanya sebenarnya, tapi dibalik semua itu, beberapa klausul tuh pasti yang cukup penting itu adalah scope of work pastinya tentu ya. Lalu habis itu yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya ada variasi itu penting karena itu kunci-kunci itu. Lalu terjadi delay bagaimana? Apa yang terjadi gitu ya. Lalu setelah itu force major bagaimana? Karena force major banyak terjadi. Ada pernah satu kasus di mana saya dulu klien saya mengklaim adanya satu extension of time gitu ya. Karena kita nggak akan sadar bahwa ternyata ada terjadi gempa bumi di mana, tapi mengakibatkan kerusakan di tempat kita gitu ya. Nah, itu kan kalau saya anggap itu pada saat itu mengganggu, akhirnya belum terbangun tapi mengganggu aktivitas yang akan kita kerjakan. Akhirnya harus ada perbaikan dulu dari segi strukturnya. Maka itu pantas untuk diberikan extension of time. Makanya itu klausul force major, extension of time, variation, lalu bagaimana jika terjadi delay, scope of work, itu tuh penting. Nah, itu makanya bagi seorang lawyer yang itu terlibat di dalam satu project construction, termasuk dispute, itu sangat penting untuk memahami semuanya itu gitu ya. Karena dispute yang akan terjadi itu berkaitan dengan itu juga gitu ya. Dan di dalamnya bagi seorang lawyer yang akan terlibat di dalam satu project construction, apalagi dispute, dia harus penting memahami mengenai gambar-gambar. Gambar tuh bukannya drawing itu ada macam-macam. Bagaimana drawing structure, bagaimana drawing MEP, bagaimana itu drawing mengenai layout di dalamnya. Nah, kadang ketika, dan bukan itu aja, kadang setiap hari itu kan terjadi pembangunan. Itu kan harus full compliance terhadap ada dokumentasi bagaimana perbincangan antara kontraktor dengan owner, termasuk jika difasilitasi oleh satu MK gitu ya. Itu tuh cukup banyak. Makanya kalau misalnya dalam satu case construction dispute itu dokumen yang perlu kita review itu bisa jadi ada 2 kali. Pernah saya alamin tuh 2 kali ruangan meeting ini. Banyak. Itu yang harus kita pelajarin semuanya gitu ya. Karena bagaimanapun kita harus juga
kita mungkin bukan orang yang begitu memahami gitu ya dalam mengenai bagaimana engineering, bagaimana macam-macam ya terkait konstruksi. Tapi paling tidak kita bisa memberikan guidance kepada klien, begini, ini benernya gini. Itu menjadi salah satu dari berbagai macam hal yang ada keseruannya dunia konstruksi menurut saya. Dari yang udah alami gitu dan kasus-kasus yang pernah Lai tangani, persoalan apa dari kontrak konstruksi itu yang paling sering jadi masalah gitu, atau kasusnya apa gitu yang paling sering jadi dalam kasus tadi kita juga diskusi sebelum ini, banyak kasus-kasus ditangani oleh arbitrase gitu, lalu persoalan utamanya itu biasanya di mana gitu? Iya, ada macam-macam ya. Iya. Ada yang berkaitan dengan payment. Oke. Payment pastilah ya. Ini sering ya. Dari ujung-ujungnya duit, payment. Ada juga berkaitan, ini dari beberapa hal ya, yang paling sering terjadi itu gara-gara variation kalau kita bilang. Perubahan. Ya, perubahan-perubahan. Variasi di mana akhirnya si kontraktor merasa misalnya duit saya udah cukup habis nih gitu ya. Untuk berkaitan variation ini adalah pekerjaan-pekerjaan. Perubahan desain itu sering terjadi. Dan itu wajar kok. Di dalam satu dunia konstruksi itu adalah wajar. Tapi adalah tidak wajar jika itu tidak termitigasi dengan baik. Tidak terdokumentasi dengan baik misalnya. Itu. Lalu delay gitu ya. Delay-nya tergantung nih. Kita delay gara-gara kontraktor atau owner atau memang dua-duanya. Di dalam construction dispute bisa terjadi kalau delay itu karena memang dua belah pihak yang menyebabkannya. Itu pernah saya punya satu case gitu ya, di mana memang si akhirnya diputuskan bahwa pertimbangannya adalah dua belah pihak yang mengakibatkan keterlambatannya terjadi, maka kerugian yang timbul akibat keterlambatan ini harus ditanggung secara proporsional antar para pihak. Kalau disebabkan oleh dua pihak. Dua pihak. Tapi kalau misalnya oleh salah satu pihak ya tentunya logikanya harus ya pihak yang bersalah dong. Tapi misalnya kalau dari sisi kontraktor mungkin tuh kita bisa agak lebih mudah memahami kemungkinan delay-nya mungkin karena teknis. Tapi kalau dari sisi owner kira-kira apa yang menyebabkan itu bisa jadi delay? Bisa karena keterlambatan gambar, persetujuan gambar. Iya. Jadi itu drawing itu sebenarnya begini. Kalau kita berbicara bangunan misalnya, itu kan udah ada gambar besarnya. Iya, betul. Baru setelah itu kan ada gambar kecil-kecilnya. Iya. Bagaimana gambar ini harus dibuat ruangan per ruangan, unit per unit gitu ya. Atau part per part gitu ya. Dan itu kan memang kadang ada yang kebanyakan hampir harus butuh persetujuan dari si owner gitu ya. Nah, kalau tim owner lambat ya akhirnya mengakibatkan gambar ini, project ini jadi terlambat gitu ya. Nah, atau bisa juga sebenarnya bukan salah ownernya, tapi karena memang gambarnya tidak benar. Jadi bolak-balik berulang kali ya berarti itu bukan, kalau memang bisa dijustifikasi oleh si owner bahwasannya view dia benar, maka keterlambatannya itu bukan karena owner, tapi karena kontraktornya. Jadi ada banyak lah. Oke. Kita geser sedikit soal kalau terjadi dispute. Nah, tapi kan ini juga ada ini nanti boleh dikoreksi lah kalau salah. Mungkin kan kayak tadi ada sekedar misalnya delay soal gambar. Kan nggak mungkin lah. Apakah itu langsung kita dispute ke misalnya Badan Penyelesaian Sengketa, atau itu bisa diselesaikan dulu dengan cara negosiasi atau gimana? Kemudian ada yang memang berat sehingga sampai harus ke Badan Penyelesaian Sengketa tertentu, apakah pengadilan atau arbitrase. Dari sisi pemberian jasa konstruksi lah, misalnya dispute ini lebih banyak diselesaikan seperti apa? Tadi kita udah mention juga lebih banyak dilakukan di badan arbitrase. Tapi apa reasoning dari kenapa kita harus arbitrase instead of ke pengadilan? Yang pasti itu karena sudah deadlock. Jadi itu bukan hanya gara-gara gambar terlambat gitu ya. Ada keterlambatan persetujuan gambar atau gambarnya sendiri tuh terlambat untuk diproduce gitu ya. Jadi bukan karena itu, tapi pasti ujungnya akibatnya misalnya projectnya kita mau itu di fully operated misalnya, atau misalnya itu serah terima atau macam-macam lah bahasanya ya. Misalnya bulan ini misalnya. Ternyata itu nggak terjadi. Padahal
yang namanya owner kan butuhnya agar ini bisa berjalan karena mereka harus monetize ini tempat kan ya. Apakah itu menjadi pabrik, apakah menjadi macam-macam, apakah itu menjadi PLTU misalnya, apakah itu menjadi hotel atau resort gitu ya. Kan pasti mereka butuh bukan hanya membangun selesai udah jadi candi yang bisa dilihat-lihat, enggak. Dari sisi ini tentunya kan akan menjadi ya yang sering terjadi adalah kalau misalnya terjadi keterlambatan itu kan pasti ada kompensasi yang diminta, betul kan ya? Atau pembayaran yang di hold gitu ya. Atau misalnya bahkan ada di dalam bahasanya itu cukup banyak ada retensi gitu ya. Itu retensi biasanya setelah terima itu ada duit yang masih ditahan gitu ya. Nah itu kan mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan gitu ya. Pembayaran saya belum dibayar atau saya ternyata kebanyakan tuh masalah ujung-ujungnya adalah permasalahan terkait uang. Ada pembayaran yang misalnya dari sisi owner tidak mau memberikannya kepada si kontraktor. Sedangkan si kontraktor untuk mengerjakan ini udah habis sekian duit. Atau bahkan tuh ada kompensasi atau misalnya liquidated damage yang diatur di dalam perjanjian yang harus dibayar ketika ini menjadi terlambat gitu ya. Nah itu sebenarnya yang menjadi penyebabnya. Akhirnya ketika ini nggak bisa di-resolve, akhirnya tentunya yang namanya manusia akan mencoba mencari ini salahnya siapa. Tentunya logikanya yang seperti saya tadi sampaikan adalah yang tentunya si kontraktor menyalahkan owner menyalahkan kontraktor, atau ada yang menganggap si kontraktor menganggap ini salah dua belah pihak, ya demikian juga sebaliknya gitu ya. Nah gara-gara itu deadlock, tentunya kan semua mekanisme ini biasanya apalagi kalau di dalam perjanjian konstruksi yang cukup komprehensif itu diatur tuh biasanya diatur bahwasannya harus ditunjuk misalnya mediator gitu ya. Ada kadang atau diselesaikan oleh para pihak. Gara-gara deadlock lah maka akhirnya masuklah dia ke arbitrase atau pengadilan negeri. Nah, kebanyakan itu tuh misalnya contoh 2019 aja itu Bani mengeluarkan informasi bahwasanya sengketa berkaitan dengan konstruksi itu 35% dari keseluruhan perkara di tahun 2000 itu publikasi tahun 2019. Artinya itu cukup banyak kan. Nah, makanya akhirnya gara-gara deadlock lah diberikan kepada masuk ke tahapan berikutnya. Dan tadi karena di-mention ini lebih banyak masuk ke arbitrase dan kontraknya sendiri pun kontrak jasa konstruksi pun memang stated mereka akan menyelesaikan kalaupun ada dispute ke arbitrase. Betul. Kalau misalnya sebenarnya bisa diselesaikan arbitrase, bisa selesaikan non arbitrase juga. Non-arbitrase, ya. Tapi artinya kalau tadi 35% aja di Bani itu konstruksi, artinya banyak keinginan atau memang preferensi para pihak untuk misalkan arbitrase. Menurut Lae, apakah ini preferensi yang masuk akal menyelesaikan di arbitrase atau sebenarnya jauh lebih atau baik juga kalau misalnya itu dijadikan ke sengketa di pengadilan negeri? Menurut pendapat saya ini akan lebih baik kalau misalnya sengketa konstruksi itu memang lebih baik diselesaikan ke arbitrase. Bukan mengartikan bahwasanya memang pengadilan negeri tidak cakap untuk memeriksa, yang enggak juga menurut saya. Cuma memang karena di dalam arbitrase sendiri itu pertama memang pilihannya ini kan berkaitan dengan satu konstruksi ya. Misalnya ini kan berkaitan dengan nama baik tuh cukup besar proyek kan. Misalnya proyek infrastruktur di mana atau misalnya hotel apa, resort apa atau bahkan tuh PLTU di mana gitu ya. Yang mana ketika ini menjadi dispute tentu kan tidak baik bagi bisnis, tidak baik bagi masyarakat juga. Karena namanya konstruksi itu akan banyak berhubungan dengan masyarakat juga kan, yang menikmati hasilnya misalnya gitu. Nah, itu dari sisi satu itu yang menjadi penyebab kenapa lebih baik dimasukkan ke dalam arbitrase. Yang kedua tentunya memang dalam beberapa hal gitu ya, terdapat arbiter-arbiter yang punya pengalaman atau yang punya yang punya kompetensi untuk menyelesaikannya. Jadi
ini tidak diselesaikan hanya berdasarkan kemampuan pemahaman hukum saja, tapi juga pemahaman praktek. Teknisnya juga. Betul, teknisnya juga. Saya beberapa kali itu bertemu dengan arbiter, misalnya saya bersidang, saya berhadapan dengan arbiter yang memang di belakangnya mereka dua punya pengalaman. Dia adalah engineer misalnya, atau dia adalah kontraktor gitu ya, atau dia mengajar di satu universitas yang berhubungan mengenai teknik misalnya gitu. Nah itu yang sebenarnya kenapa kenapa itu baik untuk diselesaikan di sana. Dan yang ketiga adalah waktu. Betul. Kalau misalnya kita selesaikan ke pengadilan negeri misalnya, misalnya ke peradilan umum gitu ya, maka tentunya waktu itu menjadi tidak, time is not the essence anymore kan. Karena bayangkan ini kan perlu diselesaikan secara cepat, kalau enggak itu bisa merugikan misal masyarakat atau bahkan bisa merugikan para pihak gitu yang terlibat. Nah sedangkan di arbitrase memang sudah dibatasi waktunya gitu. Kalaupun mereka tidak merasa puas gitu ya, nah ini yang salah sebenarnya, bukan tidak. Kalau memang para pihak merasa masih ada ternyata dasar untuk membatalkan putusan arbitrase, maka ada juga waktunya untuk masuk ke pengadilan negeri, which is itu untuk pembatalan putusan arbitrase. Dan itu bisa dilakukan banding di Mahkamah Agung. Bahasanya banding kalau arbitrase kan ya. Kalau pembatalan putusan arbitrase ternyata diterima, dikabulkan, dibatalkan, maka pihak yang menjadi termohon itu bisa mengajukannya ke Mahkamah Agung untuk banding. Tapi prosedurnya sama. Dan itu makin panjang lagi justru. Panjang gitu makin ya. Panjang lagi. Betul. Dan arbitrase sebenarnya bukan hanya ini pengalaman saya. Ada beberapa yang saya tanganin itu sengketa konstruksi, ada yang di BANI, ada yang di ICC gitu ya, ada yang di SIAK gitu ya, dan ada arbitrase lainnya. Jadi itu yang menyebabkan pilihannya juga banyak, dan dua hal sensitif yang tadi saya sampaikan itu makanya mungkin saya melihat banyak yang memilih ke arbitrase gitu. Saya geser sedikit lah. Jadi tadi kalau misalnya kita ngomongin tentang misalnya spesifik pada pembangunan infrastruktur, konstruksi infrastruktur. Ini kan berkenaan dengan, katakanlah ini juga ada kaitannya dengan BUMN misalnya. Which is itu ada representasi negara. Sementara tadi juga di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi lebih ditekankan sekarang sanksi administrasi atau penyelesaian keperdataan. Karena base-nya on perjanjian kan, penekanan pada base on perjanjian. Sementara ini berhadapan dengan public domain atau public company lah, misalnya BUMN, ada urusan publiknya. Kalau penyelesaian arbitrase, apakah ini memungkinkan? Misalnya kita sekarang katakanlah represent private company deh, gitu kan, tapi berhadapan dengan misalnya BUMN dan pemerintah. Gimana kalau dalam terjadi dispute yang kita harus advice ke klien kita itu bagaimana, dan apakah emang ada kekosongan hukum untuk melihat ini? Ini saya terkait dengan banyak kan kondisi-kondisi di mana perjanjian antara private company dengan misalnya BUMN atau BUMD itu kan tidak berjalan dengan mulus, sehingga kemudian karena ini public domain jadi masuk hukum pidana. Enggak sih, gitu. Menurut saya enggak. Tetap saja kalau memang dia berkaitan dengan konstruksi dan udah sepakat, cukup banyak kok sebenarnya yang saya tangani justru berhadapannya dengan BUMN justru. Dan kita berhadapan dengan BUMN atau kita yang represent BUMN. Jadi itu enggak menjadi isu yang sangat major juga sih. Tetap saja memang yang namanya perjanjian arbitrase kan mengikat apakah itu BUMN apa enggak gitu ya. Ya sepanjang memang disepakatin dan itu masuk dalam lingkup perdagangan, which is ini jasa konstruksi, ya udah itu masuk ke dalam peranatanya arbitrase memang. Gitu ya. Kalau memang mau dicoba udah disepakati arbitrase, dicobain masuk lewat lain gitu ya. Tetap ke pengadilan negeri, saya rasa sudah hampir mayoritas yang namanya pengadilan umum itu menolak yang namanya
bahkan secara ex officio mereka menolak itu yang namanya jika ada klausul arbitrase gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Jadi udah jauh lebih pasti gitu ya, terkait dengan bahwa kalau meskipun untuk BUMN ya karena ini kan perjanjian apa kita bilang kontrak bisnis ya jasa konstruksi. Jadi diselesaikannya secara kalau disepakatinya arbitrase. Jadi kan itu memang kenapa masih bisa masuk? Kenapa masuk? Karena kan kalau kita baca undang-undang arbitrase itu diatur bahwasanya sengketa yang bisa diselesaikan oleh arbitrase itu adalah dalam lingkup perdagangan. Perdagangan apa? Macam-macam kan? Termasuk konstruksi, termasuk itu di dalam mereka bahkan kekayaan intelektual dan lain-lain itu masuk dalam lingkup itu. Makanya sudah tepat jika diselesaikan melalui arbitrase, maka peranata arbitrase lah yang berwenang, bukannya di luar itu. Gitu. Ini kita agak sedikit spesifik lah, karena ini viral juga, banyak di mana-mana di media sosial terjadi. Saya nggak nyebut nama perusahaan atau BUMN-nya, tapi ada semacam sama. Jadi private company atau sektor swasta bekerja sama dengan BUMN tertentu untuk melakukan pembangunan tertentu. Katakanlah di sini tagihan tidak dibayar dan seterusnya. Kemudian kan ini berujung pada pelaporan pidana dari sektor swasta ke BUMN. Kalau yang viral-viral ini kan nyatanya kan didesak tapi tidak bisa diselesaikan. Gimana ngelihat konstruksi seperti inilah? Apakah ini kurang di dalam perjanjiannya? Atau maksudnya perjanjiannya ini memang ada bolong-bolong yang tidak bisa mitigasi resiko kemudian terjadi seperti ini? Ataukah memang karena, ya tadi balik lagi, karena anggapan sebagian orang bahwa karena dia representasi pemerintah, ya jauh lebih aman lah, kendati pun ada persoalan seperti itu, ya sektor swasta toh tetap akan mendapat ketidakpastian hukum. Kira-kira gitu. Kita nggak ngomongin soal menyalahkan BUMN atau sektor swasta, tapi ini kan yang viral yang terjadi. Gimana kita bisa melihat kasus-kasus seperti inilah? Kira-kira masalahnya di mana? Oke. Sebenarnya begini, kalau saya melihat, ya saya masih punya pandangan bahwa saya yang namanya sengketa perdata jangan dipidanakan. Betul. Gitu ya. Dan itu kan udah jelas kalau berkaitan dengan pembayaran, maka dan itu apalagi hubungan dengan perjanjian gitu ya, maka harusnya maka rezim perdata lah yang berlaku gitu ya. Cuma memang kita lihat juga ya, saya juga melihat bahwasanya masih banyak kecenderungan seperti itu gitu ya. Tapi tetap bagi saya, apalagi kalau misalnya dihubungkan spesifik ke mengenai konstruksi gitu ya, saya melihat begini sebenarnya. Kalau hubungannya misalnya dengan beberapa juga kan project itu memang jatuh akhirnya ada korupsinya. Tapi yang bermasalah itu bukanlah aspek konstruksinya gitu ya. Bukan aspek hukum konstruksinya. Kecuali kalau misalnya tadi itu yang namanya peranata perdata gitu ya, sengketa perdata ya jangan dipidanakan gitu ya. Kelihatannya kan sering terjadi ya. Maksud saya karena ini akan berdampak pada yang tadi saya sampaikan pada dunia sektor bisnis. Sementara sektor bisnis mengharapkan kepastian hukum. Betul. Kalau ranah keperdataan masuk lagi atau dengan mudahnya ranah pidana hanya atas dasar public domain misalnya, itu kan menjadi tidak menjadi tidak sehat gitu ya kira-kira kepastian hukumnya. Nah, ini kalau kita ngobrolin terkait dengan hal-hal seperti itu banyak yang bisa dibahas. Tapi saya mau sedikit pendapatnya lah terkait dengan Undang-Undang 2 2017 itu dan PP-PP yang terkait lah misalnya. Apa yang mungkin kalau Lai bisa sampaikan, apakah ada misalnya masukan untuk penguatan di bidang-bidang tertentu di dalam undang-undang itu sehingga sektor jasa konstruksi ini makin sehat? Misalnya juga bisa disampaikan pandangan biasanya dari dunia bisnis tuh pengennya ada penguatan di sini, kira-kira apa yang bisa dimasukkan? Sebenarnya begini, regulasi terkadang kita juga berhadapan dengan regulasi yang baik,
namun tidak diimplementasikan, tapi diimplementasikan secara buruk gitu ya. Oke. Dan banyak juga misalnya saya melihat bahwasanya kita dihadapkan pada situasi di mana hukum kita tidak bisa mengejar realita bisnis gitu ya. Nah, itu cukup banyak terjadi juga. Kalau bagi saya berkaitan dengan undang-undang jasa konstruksi, kalau melihat memang begini, harusnya harusnya pemerintah tuh sudah makin sadar bahwasanya yang namanya konstruksi itu pasti kecenderungannya tinggi terhadap dispute, itu pasti. Maka harusnya lembaga-lembaga memang udah ada sekarang. Misalnya contoh di peraturan Menteri Perumahan Rakyat tuh mengenai dewan sengketa seperti itu kan memang ada gitu ya. Cuma balik lagi, tampaknya ini yang harus coba dilihat lagi, disesuaikan dengan misalnya beberapa ketentuan-ketentuan yang memang atau praktik global yang sudah berjalan gitu ya. Memang contoh dalam beberapa hal saya melihat udah banyak yang baik gitu ya. Misalnya standar-standar nasional gitu ya, memang sudah makin cukup banyak gitu ya. Berbeda misalnya dengan kita 20 tahun yang lalu atau saya 17 atau 18 tahun yang lalu melihatnya. Itu sulit untuk ditemukan. Tapi sebenarnya kalau sekarang kita ngelihat itu standar, bagaimana standar pembangunan itu cukup baik gitu ya. Nah cuma itu lagi, balik lagi memang menurut saya ini yang memang harus dibenahi gitu ya. Bagaimana pengadaan gitu ya, pengadaan berkaitan dengan satu konstruksi gitu ya, yang cukup masif, bagaimana perlakuannya, bagaimana membuat standarnya, bagaimana berkaitan dengan dispute-nya bisa dikelola dengan baik. Jadi harus melihat itu, sama seperti di luar sana sudah melihat bahwasanya yang namanya konstruksi itu adalah hal yang kemungkinan besar akan terjadi. Jadi justru kita selaku pemerintah menyiapkan bagaimana caranya jikapun itu terjadi, yang namanya resiko itu akan lebih banyak dipertanggungjawab kepada orang yang paling banyak mengelola resiko tersebut. Punya prinsip itu sebenarnya. Berarti lebih pada pengelolaan resikonya lagi selain dari tadi mitigasi, melalui perjanjian tadi. Iya. Kemudian sekarang kan pengelolaan risikonya. Bagaimana pengelolaan kalau risiko? Itu terjadi. Kalau itu terjadi. Oke. Karena itu prinsipnya memang. Iya. Dan itu yang sekarang masih kurang ya, Le. Termasuk di beberapa dewan sengketa dan dewan sengketa. Jadi saya nggak bisa kurang juga saya bilang ya. Cuma maksudnya bagi saya ada baiknya jika kita mulai melihat ke arah itu gitu ya. Jadi misalnya contohnya kayak misalnya dewan-dewan yang sudah dibentuk misalnya itu lebih banyak diperkenalkan gitu ya, atau bahkan mulai cukup lebih diperkenalkan kepada masyarakat. Paradigmanya gitu ya. Mulai di. Iya betul. Dan termasuk jika memang memungkinkan, maka harus lembaga-lembaga ini yang jadi ini kurang terpakai sebenarnya kalau menurut saya. Dalam beberapa dispute gitu ya, saya melihat kok nggak terlalu terpakai. Memang kemungkinan karena memang itu dalam proyek-proyek tertentu ya. Tapi bagi saya itu adalah penting tuh untuk membuat satu lembaga-lembaga seperti itu agar proyek-proyek konstruksi, karena bagaimanapun walaupun begini ya, walaupun itu proyek swasta gitu ya, tapi itu pasti akan punya impact terhadap masyarakat. Contoh seperti ini, ada satu sengketa swasta dengan swasta, tapi vendor kan orang kecil gitu ya. Vendor-vendornya ini bagaimana kalau misalnya kontraktor nggak dibayar, akhirnya ini nggak terbayar gitu ya. Itu impactnya itu bisa sampai kemana-mana gitu ya. Betul. Usaha dagang ini misalnya tutup, akhirnya mengakibatkan tempat-tempat lain punya efek ya ikut terimpact juga. Betul. Nah itu yang bagi saya tuh perlu kacamatanya perlu kita perluas, bahwasanya yang namanya kegagalan atau satu sengketa konstruksi itu bukan hanya impactnya bukan hanya terhadap proyek pemerintah, ya betul, terhadap masyarakat, tapi untuk swasta juga kok. Gitu. Nah, tapi di lain sisi bagi saya kepada pelaku usaha atau termasuk kepada owner gitu ya, yang ingin membangun sesuatu gitu ya, atau ingin mengerjakan satu proyek itu penting bagi saya yang namanya construction agreement-nya harus disusun sedemikian rupa
dengan mengalokasikan risiko seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan dianggap kalau yang namanya construction agreement itu hanya sekedar yang penting scope of work udah selesai gitu ya. Tapi harus melihat bahwasanya kemungkinan besar akan terjadi risiko dispute. Gitu. Karena ini kan kompleks ya lah, dan butuh mungkin pengalaman juga untuk menjadi untuk tadi membuat atau mendraft perjanjian konstruksi dan seterusnya. Kalau bisa share ke lawyer-lawyer muda yang memang mau spesifik pada atau misalnya mau ahli di bidang hukum jasa konstruksi, apa yang perlu dilatih? Oke. Jadi ada satu orang mengatakan pada saya itu dari buku ya sebenarnya. Jadi bagi kita tentunya yang ingin punya keahlian dalam satu hal, minimal kan kita harus menghabiskan, kan ada prinsipnya 10,000 hour rules. 10,000 hours rules gitu ya. Dan kita bukannya itu 10,000 hours itu bukan berarti bahwasanya kita itu hanya sekedar baca baru habis tidur itu tipe waktu kita tidur tuh dihitung gitu, enggak. 10,000 hours itu adalah kita memang harus terlibat terus melatih diri. Nah, itu untuk mendapatkan satu skill tertentu gitu ya. Nah, bagi saya tentunya agar ketika teman-teman gitu ya, yang muda gitu ya ingin belajar gitu ya atau punya menguasai yang namanya menjadi construction lawyer gitu ya, penting rasanya untuk belajar pertama apa, lihat buku gitu ya, melatih drafting gitu ya, draft gitu ya. Yang paling ketiga adalah menurut saya yang namanya petarung itu kan harus bukan di tempat ini ya, harus ditempa di pertandingan ya. Nah memang harus ikut tuh terlibat gitu ya. Apalagi coba bayangkan gini, kalau kita melihat dari luar sana, kita ingin punya mendapatkan pengetahuan mengenai construction, hampir semuanya itu diselesaikan di dalam arbitrase, which is itu tertutup dan kita nggak tahu apa sengketa-sengketanya gitu ya. Menurut saya kalau kita harus punya mentor yang tepat gitu ya. Kebetulan saya dulu dapat mentor yang baik gitu ya, dan saya bisa belajar gitu ya. Dan punya mentor yang tepat sama latihan terus-menerus. Latihan itu ya dalam kita dapatkan klien gitu ya, atau kita mengerjakan bareng dengan yang lain, mengerjakan satu project gitu ya. Disitulah kita mulai belajar gitu ya. Jangan tertutup sama hanya lingkup Indonesia aja. Kita harus melihat tuh bagaimana di dunia luar sana. Nah ini yang menarik, mungkin saya pernah sampaikan ke Layak sebelumnya. Yang namanya ada orang yang skeptis terhadap lawyer zaman sekarang gitu ya, generasi sekarang. Mereka skeptis menganggap bahwasanya lawyer generasi sekarang itu kurang daripada generasi yang sebelumnya gitu ya. Nah bagi saya, ini saya tanamkan dimanapun gitu ya. Setiap generasi itu punya tantangan sendiri, punya kelebihan sendiri gitu ya. Apalagi kalau kita melihat kemarin teman-teman di generasi yang sekarang gitu ya, bagaimana menghadapi belajar di situasi COVID gitu ya, itu tantangan tersendiri. Dan mereka punya kelebihan sendiri. Contoh sekarang kita udah punya yang namanya, kita ngelihat lah yang namanya AI itu ya. Walaupun masih belum dalam generasi yang bagus nih, maksudnya belum dalam level yang bagus AI-nya gitu ya, tapi masih dalam tahap awal sekali gitu ya. Tapi paling tidak itu udah bisa membantu teman-teman yang generasi muda gitu ya, termasuk saya, untuk belajarnya tapi harus lebih hati-hati gitu ya. Karena kecenderungan AI kan punya halusinasi gitu ya. Mereka halusinasi, bias juga. Tapi paling tidak bayangkan kalau misalnya saya misalnya 10 tahun yang lalu, saya ketika membaca satu buku, misalnya Plato misalnya saya baca, atau siapa atau buku-buku yang lain lah. Nah saya ketika membacanya, kalau Plato kan lebih gampang ya kayaknya, mungkin beberapa buku filsafat yang lain gitu ya, saya membaca satu halaman itu tuh saya baca gitu ya, ulang lagi. Baru habis itu baca, lanjut ke halaman kedua, balik lagi,
apa nih kelupaan gitu Ya. Atau membaca satu halaman tuh pun naik tuh dari atas turun ke bawah, naik lagi ke atas turun ke bawah nih berubah. Tapi generasi sekarang bayangkan mereka sudah punya setidaknya teman di sebelah gitu ya, tapi walaupun temannya tidak ada gitu ya. Tapi teman untuk diskusi ini apa, maksudnya per kalimat aja dengan prompt yang baik gitu bisa menghasilkan hasil yang baik. Tapi kuncinya kan prompt yang baik. Ya. Nah, cuma memang ada juga kelemahannya nih. Ketika kita mengandalkan tools itu gitu ya, itu juga kan tidak baik bagi yang terlalu banyak mengandalkannya. Ya. Kenapa? Contoh, ketika kita terlalu banyak mengandalkan AI, artinya kita nggak punya insting. Ya. Lemah kita insting kan ya. Kita ketika sedangkan yang namanya bagi lawyer, yang namanya insting itu penting. Atau rasio gitu ya. Orang punya rasio legal itu penting. Tapi kalau kita terlalu banyak mengandalkan itu untuk bermanja terhadap hasil yang dikeluarkan oleh AI itu, maka kita nggak punya rasio legal yang bagus. Jadi bagi saya, sepanjang dimanfaatkan dengan baik, generasi sekarang bisa lebih cepat. Bahkan harusnya, nih ya, menurut saya, bahkan harusnya di generasi sekarang yang namanya produk hukum itu harus jauh lebih bagus. Logika kan gitu. Kan ini tuh udah terbantu. Udah banyak tools gitu ya. Sepanjang kita bisa melihat ini bias atau kita cross check, tapi paling enggak kita riset lebih cepat gitu ya. Dan lebih targeted gitu ya. Waktu lebih banyak gitu ya. Artinya harusnya logikanya produk hukum sekarang harusnya lebih baik daripada yang generasi sebelumnya. Makanya saya masih punya pandangan bahwa saya yang namanya generasi sekarang itu pasti lebih baik gitu ya. Gitu. Dan waktu latihannya kita mencari, misalnya saya suka iseng tuh, saya mau pelajarin waktu itu saya mau pelajarin mengenai apa ya. Iseng saya mau pelajarin mengenai AI. Sebelumnya saya udah baca tuh moral ethic of AI zaman dulu tuh. Sekarang saya mau cari yang lain hal gitu ya. Nah, kalau dulu kita kan pergi ke perpustakaan, kita cek di internet. Kalau sekarang kan udah targeted, dia kasih ini bukunya, tinggal kita cari aja sendiri. Gitu. Jadi kan harusnya sekarang tuh bisa lebih cepat. Tapi harus hati-hati bagi teman-teman adalah jangan sampai kita kehilangan insting kita. Jangan sampai gara-gara tools itu rasio kita jadi kurang gitu ya, tumpul. Sayang jadinya. Setuju. Lah, di tengah kesibukan kan sebagai lawyer kan dengan kantor yang sekarang Lai bangun ini kan waktu juga udah sangat sulit ya untuk untuk dipecah-pecah gitu. Yang menarik itu yang saya mau tanya karena Lai kemudian menjadi ketua umum ikatan alumninya atau keluarga alumninya universitas lagi, bukan fakultas hukum di Universitas Atmajaya Jakarta. Boleh diceritakan sedikit kenapa Lai akhirnya di tengah kesibukan ini dengan banyak komitmen pekerjaan masuk sebagai ketua alumni? Apa yang mau dibawa? Oke. Sebenarnya saya nggak pernah mimpi gitu ya tiba-tiba atau punya keinginan dulu gitu. Saya harus menjadi ketua Iluni Unika Atmajaya gitu ya. Yang which is itu menurut saya universitas besar di Sudirman gitu ya. Justru karena itu lah. Ini kan bukan kampus ini kan berarti kan pekerjaan untuk ikatan juga jadi banyak dengan jadi ketua alumni. Betul. Nah sebenarnya dulu saya nggak pernah bermimpi juga ke arah itu gitu ya. Nggak punya kepikiran bahwa saya bahkan tuh saya sehari setelah waktu itu saya nginap di hotel setelah terpilih gitu ya, saya duduk, saya ngopi karena saya harus ngopi tiap hari gitu ya. Saya ngopi terus satu hari setelah pemilihan saya kepikir kok sekarang jadi ketua alumni ya gitu ya. Saya sambil lihat tuh bangunannya Atmajaya kok saya ampun. Saya sambil menerima WhatsApp ucapan selamat. Ada banyak banget. Banyak banget ucapan selamat dari yang saya kenal bahkan yang saya nggak kenal gitu ya. Nah, cuma satu hal yang saya ingat gitu ya. Ketika saya coba untuk mencalonkan diri gitu ya. Karena waktu itu ada kompetitor yang lainnya menurut saya orang-orang yang baik juga. Teladan-teladan juga. Nah, cuma saya melihat
setiap generasi itu pasti menciptakan pemimpinnya sendiri gitu ya. Saya nggak merasa saya seorang pemimpin gitu ya. Bahkan sempat saya berbicara sama salah satu orang yang bijak yang ikut membantu saya waktu itu menjadi terpilih gitu ya. Saya tanya kepada dia, saya bingung nih kok saya bisa ya. Terus dibilang sama dia itu yang namanya rahasia ilahi gitu ya. Kalau di filsafat kan kita ada tuh hukum kodrat ya, kodrati gitu ya. Itu yang memang di luar dari kadang nalar atau pemahaman seorang manusia. Saya nggak tahu kenapa. Cuma yang saya betul-betul pahami bahwasanya yang kenapa saya memberanikan diri adalah karena saya punya kerinduan gitu ya. Karena saya melihat bahwasanya yang namanya Unika Atmajaya adalah salah satu universitas swasta terbesar gitu ya. Ada di bilangan Sudirman. Itu ada sejarah dengan ada keterkaitan yang sangat erat dengan Bapak Presiden pertama kita Soekarno, karena itu tanahnya itu hibah dari Presiden, hibah, dan memang dulu dibentuk adalah untuk membesarkan menjadi universitas Katolik terbesar se-Asia Tenggara gitu. Nah itu memang cita-citanya. Jadi saya menganggap bahwasanya dengan kapasitas, dengan lokasi gitu ya, dengan banyaknya alumni yang ada, karena ini kan didirikan dari tahun 1960-an ya, 65 gitu ya, udah lama. Nah tentunya kita bisa menjadi berkat menjadi bagi alumni gitu ya. Harusnya ini bisa menjadi wadah yang tempatnya berkumpul, karena kan kita komuni kan ya. Hidup itu kan harus berkumpul gitu. Jadi ini bisa menjadi wadah untuk saling membenahi, atau kita bisa membenahi sesama alumni, bisa menjadi membesarkan alumni gitu ya. Bahkan kita bisa menjadi besar untuk masyarakat, berbagi dengan masyarakat, karena kan kita punya motonya dari namanya Perkumpulan Alumni Unika Atmajaya Jakarta, disingkat Perluni UAJ. Moto kita untuk Tuhan dan tanah air. Jadi memang stakeholder, saya udah melihat dari dulu. Saya punya keinginan bahwasanya ini tampaknya perlu ada generasi muda yang maju gitu ya. Kalau waktu itu dari beberapa teman meminta kamu maju gitu ya. Termasuk ada teman-temannya lah yang mendukung, dan kebetulan pada saat itu saya menyampaikan beberapa misi dan visi saya yang saya lihat harusnya bisa diterima sama beberapa generasi, baik itu generasi lintas generasi, dan kebetulan ya saya menang, mungkin diberikan berkat sama Tuhan bahwa saya terpilih gitu ya. Itu pun saya awalnya kurang begitu yakin. Tapi akhirnya terpilih juga. Akhirnya terpilih juga. Sampai tahun berapa? Sampai 2028. Masih panjang. Karena panjang. Tahun lalu ya, lah ya. Iya, betul, tahun lalu. Oke. Lah, terakhir saya tuh selalu pengen tahu gitu. Kalau Lai kan udah belasan, mungkin udah puluhan tahun juga untuk membangun karir, dari mulai early career sampai sekarang punya kantor, kemudian sibuk lagi sebagai ketua alumni. Apa hobi sederhana yang sehari-hari membantu Lai? Tadi selain ngopi juga, tapi apa yang mungkin selain musik juga yang kira-kira bisa recharge setiap hari untuk di tengah-tengah kesibukan dan kerumitan pekerjaan? Pertama main catur. Saya main catur. Saya kayak nggak bisa tuh sehari nggak main catur. Jadi saya entah kenapa ya, mungkin karena dari kecil tuh diajarin seperti itu. Sekarang lawannya siapa berarti kalau? Iya, lawannya kalau orang kantor nggak ada yang bisa ngalahin. Terpaksa saya pakai handphone. Jadi lawannya saya pakai chess.com. Jadi saya lawan sama orang-orang dari luar. Saya mainnya senangnya blitz namanya. Yang main cepat gitu, cepet-cepet aja. Karena kan kita waktu gitu susah ya. Jadi saya senangnya main blitz gitu. Dan itu kan hampir ada, itu berhubungan sama strategi kan ya. Dan kita kan lawyer penting. Jadi saya entah kenapa itu
saya nggak tahu berhubungan apa enggak, tapi itu menjadi hobi saya yang nggak bisa saya tinggalkan tuh. Saya suka main catur, cinta malahan main catur. Bahkan istri saya komplain, jadi buat istri di rumah dia komplain karena saya suka main catur. Jadi selang waktu kalau saya pusing saya main catur di mobil juga. Kalau baca, nah setelah itu palingan saya baca. Kalau nonton saya nggak. Kalau nonton saya suka saya cepet-cepetin. Jadi langsung aja gitu. Cepet-cepet nih apa sih gitu ya. Cepat. Kalau enggak saya lihat recap palingan. Ya gitu. Ivor, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan sharingnya. Terima kasih Le untuk waktunya nih. Jadi kita tracing the reason nih sekarang ya. Saya belajar banyak. Terima kasih juga support untuk podcastnya. Nanti semoga saya sehat selalu. Ya. Terima kasih Le, terima kasih untuk teman-teman dan tim semuanya yang bisa datang ke sini. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi di lain waktu. Tentu. Terima kasih. Thank you Le. Demikian teman-teman diskusi saya dengan Ivor Pasaribu, Managing Partner dari Ignos Law di Jakarta. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.